warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Ainika, NIM F2019-01066, kelas C2, Program Studi S1 Farmasi, Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini, saya akan menjelaskan materi farmakoterapi mengenai osteoartritis atau bisa kita singkat OA. Sebelum itu, saya akan menunjukkan beberapa poin-poin yang ada pada slide. Dapat kita lihat di sini ada 6 poin. Yang pertama definisi, yang kedua etiologi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat rekomendasi, yang kelima penetapan diagnosis, dan yang keenam penata laksanaan. Oke, langsung saja. Yang pertama definisi. Definisi osteoartritis adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Osteoartritis merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, bersifat kronis, berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Patofisiologi, proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. Pada stadium lanjut, rawan sendi mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya fibrilasi, fisura, dan ulserasi yang ditandai pada permukaan sendi. Selanjutnya, etiologi osteoartritis. Harus dipahami bahwa pada OA merupakan penyakit dengan progresivitas yang lambat. Dengan etiologi yang tidak diketahui, terdapat beberapa faktor OA yaitu obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, trauma sebelumnya, penurunan fungsi proprioseptif, faktor keturunan menderita OA, dan faktor mekanik. Faktor resiko tersebut mempengaruhi progresivitas kerusakan rawan sendi dengan pembentukan tulang yang abnormal. OA paling sering mengenai lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Karakteristik OA ditandai dengan keluhan nyeri sendi dan gangguan pergerakan yang terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan. Selanjutnya, klasifikasi osteoartritis. Klasifikasi osteoartritis dapat berdasarkan etiologi dan lokasi sendi yang terkena. Berdasarkan etiologi, OA dapat terjadi secara primer, idiopatik, maupun sekunder. Adapun osteoartritis primer atau juga dikenal dengan OA idiopatik adalah jenis osteoartritis yang belum diketahui penyebabnya dan tidak berhubungan dengan penyakit sistemik maupun perubahan lokal pada sendi. Meskipun begitu, banyak pihak yang menghubungkan osteoartritis jenis ini dengan faktor penuaan. Sedangkan osteoartritis sekunder adalah jenis osteoartritis yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi lainnya seperti pada post-traumatik, kelainan kongenital, dan pertumbuhan, kelainan tulang dan sendi, penyakit akibat deposit kalsium, kelainan endokrin, metabolik, inflamasi, serta faktor resiko lainnya seperti obesitas. Klasifikasi osteoartritis berdasarkan etiologi dapat dilihat pada tabel di samping ini. Pada tabel ini merupakan klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Pada tabel kedua, faktor resiko terjadinya osteoartritis atau progresivitas dari osteoartritis lutut, panggul, dan tangan. Selanjutnya, rekomendasi. Tujuan pembuatan rekomendasi ini dapat kita lihat ada 2 poin. Yang pertama, dapat mengembangkan kerangka acuan dalam penata laksanaan osteoartritis yang bersifat nasional, terutama dalam penata laksanaan non-beda untuk pasien osteoartritis. Yang kedua,
Agar dokter-dokter di Indonesia, dokter umum dan dokter spesialis yang terkait penata laksanaan pasien osteoartritis non bedah mengetahui dan dapat melakukan pendekatan diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis yang sesuai dengan perkembangan ilmu secara global dengan harapan meningkatkan kualitas hidup, mengoptimalkan kemandirian pasien merawat diri, mencegah berulang episode akut, mencegah komplikasi lanjut yang menjadi indikasi operasi pada osteoartritis, dan yang terakhir mencegah progresivitas penyakit osteoartritis. Yang kedua, fokus rekomendasi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, mengurangi resiko terjadinya osteoartritis, diagnosis dini osteoartritis, penata laksanaan osteoartritis dini, penata laksanaan osteoartritis saat serangan akut, penata laksanaan osteoartritis jangka panjang, dan yang terakhir, penata laksanaan osteoartritis tahap lanjut yang dapat menjadi indikasi tindakan operatif. Pada slide selanjutnya, langkah-langkah penetapan diagnosis. Seperti pada penyakit reumatik umumnya, diagnosis tak dapat didasarkan hanya pada satu jenis pemeriksaan saja. Biasanya kita lakukan pemeriksaan reumatologi ringkas berdasarkan prinsip pemeriksaan GOLS. Gait, arm, leg, spin. Pasien yang dicurigai osteoartritis direkomendasikan melakukan pemeriksaan berikut ini. Dapat kita lihat di sini. Yang pertama, anamnesis. Jika nyeri dirasakan berangsur-angsur, tidak disertai adanya inflamasi, pemeriksaan fisik, pertama ditentukan BMI-nya, terus perhatikan gaya berjalan atau pincang, adakah kelemahan atau atrofi otot, tanda-tanda inflamasi, efusi sendi, lingkup gerak sendi, nyeri saat bergerak atau nyeri diakibatkan. Selanjutnya, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain. Jika adanya infeksi, adanya fraktur, kemungkinan keganasan, kemungkinan artritis reumatoid. Yang selanjutnya, pemeriksaan panjang, dan yang terakhir, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi terapi atau penata laksanaan. Dapat kita lihat di sini terapi farmakologi pada osteoartritis. Selanjutnya, penata laksanaan OA. Tujuannya, yang pertama, mengurangi atau mengendalikan nyeri. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Yang ketiga, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari, ketergantungan kepada orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, menghambat progresivitas penyakit. Dan yang kelima, mencegah terjadinya komplikasi. Penata laksanaan osteoartritis. Osteoartritis merupakan penyakit artritis kronis paling banyak ditemui dengan berbagai faktor resiko. Karena itu, peranan dokter umum sangat penting khususnya dalam sistem kesehatan nasional untuk pencegahan, deteksi dini, dan penata laksanaan penyakit kronik secara umum, dan khususnya dalam penata laksanaan osteoartritis. Karena itu, rekomendasi penata laksanaan osteoartritis sangat diperlukan untuk memudahkan koordinasi yang meliputi multidisiplin, monitoring dengan patient center care yang bersifat kontinu atau terus-menerus, komprehensif, dan konsisten, sehingga penata laksanaan nyeri osteoartritis kronik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pada slide ini merupakan algoritma yang digunakan untuk pasien dengan gambaran klinis osteoartritis. Dimulai dari diagnosis osteoartritis berdasarkan kriteria ACR. Jika osteoartritis ringan sampai sedang, itu diberikan paracetamol maksimal 4 gram per hari dengan atau topical capsaicin. Jika gejala klinis menetap, NSAID per oral jangka pendek, monitor darah, dan fungsi ginjal. Jika osteoartritis sedang sampai berat,
Lanjutkan NSAID oral dengan monitoring ketat viskosuplemen untuk osteoartritis lutut serta terapi opioid ringan. Dan jika osteoartritis eksaserbasi akut, itu dilakukan terapi sesuai dengan osteoartritis ringan sampai sedang, dilakukan bertahap disertai dengan injeksi intraartikular kortikosteroid. Dan di sini pada osteoartritis ringan sampai sedang, selanjutnya itu dilakukan pendekatan holistik pasien osteoartritis atau penilaian yang menyeluruh, di mana yang dilakukan itu penyakit kronik penyertanya. Pemeriksaan itu yang dilakukan, maksud saya pemeriksaan yang dilakukan itu dilihat penyakit kronik yang penyertanya, respon terapi sebelumnya, resiko pengobatan, keterbatasan gerak dan fungsi, kenyamanan, kemampuan pasien mengatasi nyeri, interaksi emosional, rasa nyeri terhadap pekerjaan, disabilitas emosi, dan yang terakhir itu disabilitas lainnya. Jika pada osteoartritis sedang sampai berat itu selanjutnya dilakukan itu pengobatan, di sini ada dua, ada pengobatan farmakologi jangka pendek dan ada pengobatan farmakologi jangka panjang. Di pengobatan farmakologi jangka pendek diberikan itu paracetamol, NSAID oral, serta injeksi kortikosteroid intraartikular. Jika pada pengobatan farmakologi jangka panjangnya itu diberikan paracetamol, opioid ringan dan berat, viskosuplemen, misalnya hilarunan untuk 5-13 minggu untuk osteoartritis lutut. Dan jika ini semua itu selanjutnya itu dilakukan kombinasi terapi farmakologis dan non farmakologis. Kombinasi terapi farmakologis dan non farmakologi itu optimalisasi berat badan, itu target BMI-nya itu 18,5-25, kombinasi dari 2 atau lebih intervensi, edukasi nutrisi, diet rendah kalori, latihan rujuk ke ahli nutrisi. Dan yang terakhir, pertimbangan terapi bedah pada osteoartritis berat dan gagal atau tidak respon terhadap pengobatan farmakologi dan non-farmakologinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi farmakoterapi mengenai osteoartritis. Bila ada salah kata atau kekeliruan dalam penjelasan saya mohon maaf. Kedepannya saya harap saya bisa lebih baik lagi dan semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.